mengelola diri. Keberhasilan dalam ekonomi pengetahuan datang kepada mereka yang mengenal diri mereka sendiri, kelebihan mereka, nilai-nilai mereka, dan bagaimana cara terbaik bagi mereka untuk berkinerja. Oleh Peter F. Drucker. Para pencapai besar sepanjang sejarah, seperti Napoleon, Da Vinci, Mozart, selalu mengelola diri mereka sendiri. Itulah, dalam skala besar, yang membuat mereka menjadi pencapai besar. Tetapi mereka adalah pengecualian langka, begitu luar biasa baik dalam bakat maupun prestasi mereka sehingga dianggap berada di luar batas-batas keberadaan manusia biasa. Sekarang, sebagian besar dari kita, bahkan mereka yang memiliki bakat yang sederhana, harus belajar mengelola diri sendiri. Kita harus belajar untuk mengembangkan diri kita sendiri. Kita harus menempatkan diri kita di tempat di mana kita dapat memberikan kontribusi terbesar. Dan kita harus tetap waspada dan terlibat secara mental selama 50 tahun masa kerja, yang berarti tahu bagaimana dan kapan mengubah pekerjaan yang kita lakukan. Apa kelebihan saya? Kebanyakan orang berpikir mereka tahu apa yang mereka kuasai. Mereka biasanya salah. Lebih sering, orang tahu apa yang tidak mereka kuasai, dan bahkan dalam hal itu lebih banyak orang yang salah daripada yang benar. Namun, seseorang hanya dapat berkinerja dari kelebihannya. Seseorang tidak bisa membangun kinerja dari kelemahan, apalagi dari sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilakukan. Sepanjang sejarah, orang-orang jarang perlu tahu kelebihan mereka. Seseorang dilahirkan ke dalam suatu posisi dan garis pekerjaan, anak seorang petani juga akan menjadi petani, putri seorang pengrajin, istri seorang pengrajin, dan seterusnya. Tetapi sekarang orang memiliki pilihan. Kita perlu tahu kelebihan kita untuk mengetahui di mana kita seharusnya berada. Satu-satunya cara untuk menemukan kelebihan Anda adalah melalui analisis umpan balik. Setiap kali Anda membuat keputusan penting atau melakukan tindakan penting, tulislah apa yang Anda harapkan akan terjadi. 9 atau 12 bulan kemudian, bandingkan hasil aktual dengan harapan Anda. Saya telah melakukan metode ini selama 15 hingga 20 tahun sekarang, dan setiap kali saya melakukannya, saya kaget. Analisis umpan balik menunjukkan kepada saya, misalnya, dan dengan sangat mengejutkan, bahwa saya memiliki pemahaman intuitif tentang orang teknis, baik mereka insinyur, akuntan, atau peneliti pasar. Ini juga menunjukkan kepada saya bahwa saya tidak benar-benar beresonansi dengan generalis. Analisis umpan balik ini sama sekali bukan hal baru. Metode ini ditemukan sekitar abad ke-14 oleh seorang teolog Jerman yang selain itu sangat tidak dikenal dan kemudian diadopsi secara independen, sekitar 150 tahun kemudian, oleh John Calvin dan Ignatius dari Loyola, masing-masing menggabungkannya ke dalam praktik pengikutnya. Bahkan, fokus yang teguh pada kinerja dan hasil yang dihasilkan oleh kebiasaan ini menjelaskan mengapa institusi-institusi yang dibangun oleh kedua pria ini, Gereja Calvinis dan Ordo Yesuit, menjadi dominan di Eropa dalam waktu 30 tahun. Dengan konsistensi, metode sederhana ini akan menunjukkan kepada Anda dalam waktu yang relatif singkat, mungkin 2 atau 3 tahun, di mana kelebihan Anda berada, dan ini adalah hal yang paling penting untuk diketahui. Metode ini akan menunjukkan kepada Anda apa yang sedang Anda lakukan atau tidak lakukan yang menghalangi Anda mendapatkan manfaat penuh dari kelebihan Anda. Ini akan menunjukkan kepada Anda di mana Anda tidak terlalu kompeten. Dan akhirnya, ini akan menunjukkan kepada Anda di mana Anda tidak memiliki kelebihan dan tidak bisa berkinerja. Beberapa implikasi untuk tindakan mengikuti analisis umpan balik. Pertama dan terutama, konsentrasikan diri pada kelebihan Anda. Tempatkan diri Anda di tempat di mana kelebihan Anda dapat menghasilkan hasil. Kedua, kerjakan untuk meningkatkan kelebihan Anda. Analisis akan dengan cepat menunjukkan di mana Anda perlu meningkatkan keterampilan atau memperoleh yang baru. Ini juga akan menunjukkan kesenjangan dalam pengetahuan Anda, dan biasanya dapat diisi. Matematikawan lahir, tetapi setiap orang dapat belajar trigonometri. Ketiga, temukan di mana kesombongan intelektual Anda menyebabkan ketidaktahuan yang menghambat dan atasi itu. Terlalu banyak orang, terutama orang dengan keahlian besar dalam satu area, menganggap remeh pengetahuan di area lain atau percaya bahwa kecerdasan adalah pengganti pengetahuan. Insinyur kelas 1, misalnya, cenderung bangga tidak mengetahui apapun tentang orang. Manusia, menurut mereka, jauh terlalu berantakan untuk pikiran teknik yang baik. Para profesional sumber daya manusia, sebaliknya,
sering bangga atas ketidaktahuan mereka tentang akuntansi dasar atau metode kuantitatif sama sekali. Tetapi bangga atas ketidaktahuan semacam itu adalah kontraproduktif. Mulailah untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang Anda butuhkan untuk sepenuhnya mewujudkan kelebihan Anda. Sama pentingnya untuk memperbaiki kebiasaan buruk Anda, hal-hal yang Anda lakukan atau tidak lakukan yang menghambat efektivitas dan kinerja Anda. Kebiasaan semacam itu akan segera terungkap dalam umpan balik. Sebagai contoh, seorang perencana mungkin menemukan bahwa rencana indahnya gagal karena dia tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Seperti begitu banyak orang brilian lainnya, dia percaya bahwa gagasan dapat menggerakkan gunung. Tetapi buldozerlah yang menggerakkan gunung, gagasan hanya menunjukkan di mana buldozer harus bekerja. Perencana ini harus belajar bahwa pekerjaan tidak berhenti ketika rencana selesai. Dia harus mencari orang untuk melaksanakan rencana tersebut dan menjelaskannya kepada mereka. Dia harus menyesuaikan dan mengubahnya saat dia menjalankannya. Dan akhirnya, dia harus memutuskan kapan harus berhenti mendorong rencana tersebut. Pada saat yang sama, umpan balik juga akan menunjukkan ketika masalahnya adalah kurangnya sopan santun. Sopan santun adalah minyak pelumas dalam sebuah organisasi. Ini adalah hukum alam bahwa dua benda yang bergerak yang berkontak satu sama lain menciptakan gesekan. Ini sama benarnya untuk manusia seperti halnya untuk benda mati. Sopan santun, hal-hal sederhana seperti mengucapkan tolong dan terima kasih, dan mengetahui nama seseorang atau menanyakan kabar keluarganya, memungkinkan dua orang untuk bekerja bersama-sama apakah mereka saling menyukai atau tidak. Orang-orang cerdas, terutama orang-orang muda yang cerdas, sering tidak memahami ini. Jika analisis menunjukkan bahwa pekerjaan brilian seseorang gagal lagi dan lagi begitu kerjasama dari orang lain diperlukan, hal itu mungkin menunjukkan kurangnya kesopanan, yaitu kurangnya sopan santun. Membandingkan harapan Anda dengan hasil Anda juga menunjukkan apa yang tidak boleh dilakukan. Kita semua memiliki sejumlah besar bidang di mana kita tidak memiliki bakat atau keterampilan dan sedikit peluang untuk menjadi setidaknya sedang. Dalam bidang-bidang itu, seseorang, dan terutama pekerja pengetahuan, seharusnya tidak mengambil pekerjaan, dan tugas. Seseorang sebaiknya tidak menyia-nyiakan usaha sebanyak mungkin untuk meningkatkan area kompetensi rendah. Dibutuhkan energi dan kerja yang jauh lebih besar untuk meningkatkan dari ketidakmampuan menjadi sedang daripada meningkatkan dari kinerja yang luar biasa menjadi keunggulan. Dan namun kebanyakan orang, terutama kebanyakan guru dan kebanyakan organisasi, berkonsentrasi pada membuat pelaku yang tidak kompeten menjadi yang sedang. Energi, sumber daya, dan waktu seharusnya digunakan untuk membuat orang yang kompeten menjadi penampil bintang. Bagaimana saya melakukan? Yang mengejutkan, sedikit orang yang tahu bagaimana mereka menyelesaikan tugas. Bahkan, kebanyakan dari kita bahkan tidak tahu bahwa orang berbeda bekerja dan berkinerja secara berbeda. Terlalu banyak orang bekerja dengan cara yang bukan cara mereka sendiri, dan itu hampir menjamin tidak tercapainya kinerja. Bagi pekerja pengetahuan, bagaimana saya melaksanakannya? Mungkin menjadi pertanyaan yang lebih penting daripada apa kelebihan saya. Seperti kelebihan seseorang, bagaimana seseorang melaksanakannya adalah unik. Ini adalah masalah kepribadian. Apakah kepribadian merupakan masalah alam atau pendidikan, pasti terbentuk jauh sebelum seseorang mulai bekerja. Dan bagaimana seseorang melaksanakannya adalah hal yang diberikan, sama seperti apa yang seseorang kuasai atau tidak kuasai adalah hal yang diberikan. Cara seseorang melaksanakannya dapat sedikit dimodifikasi, tetapi kemungkinan besar tidak akan berubah sepenuhnya, dan tentu saja tidak dengan mudah. Sama seperti orang mencapai hasil dengan melakukan apa yang mereka kuasai, mereka juga mencapai hasil dengan bekerja dengan cara yang terbaik bagi mereka. Beberapa sifat kepribadian umum biasanya menentukan bagaimana seseorang melaksanakannya. Apakah saya pembaca atau pendengar? Hal pertama yang harus diketahui adalah apakah Anda pembaca atau pendengar. Terlalu sedikit orang bahkan tahu bahwa ada pembaca dan pendengar dan bahwa orang jarang menjadi keduanya. Bahkan lebih sedikit yang tahu mana dari dua itu yang mereka miliki sendiri. Tetapi beberapa contoh akan menunjukkan seberapa merugikannya ketidaktahuan seperti itu. Ketika Dwight Eisenhower menjadi komandan tertinggi pasukan sekutu di Eropa, dia adalah kesayangan pers.
Konferensi persnya terkenal dengan gayanya. Jenderal Eisenhower menunjukkan penguasaan total terhadap apapun yang ditanyakan kepadanya, dan dia mampu menjelaskan situasi dan menjelaskan kebijakan dalam 2 atau 3 kalimat yang sangat rapi dan elegan. 10 tahun kemudian, wartawan yang sama yang pernah menjadi pengagumnya menganggap Presiden Eisenhower dengan terang-terangan. Dia tidak pernah menanggapi pertanyaan-pertanyaan, keluhan mereka, melainkan terus-menerus membicarakan hal lain tanpa akhir. Dan mereka terus-menerus mengejeknya karena merusak bahasa Inggris raja dalam jawaban-jawaban yang tidak koheren dan tidak gramatikal. Eisenhower nampaknya tidak menyadari bahwa dia seorang pembaca, bukan seorang pendengar. Ketika dia menjadi komandan tertinggi di Eropa, ajudannya memastikan bahwa setiap pertanyaan dari pers disampaikan secara tertulis setidaknya setengah jam sebelum konferensi dimulai. Dan kemudian Eisenhower benar-benar berkuasa. Ketika dia menjadi presiden, dia menggantikan 2 pendengar, Franklin D. Roosevelt dan Harry Truman. Kedua pria tersebut tahu bahwa mereka adalah pendengar dan keduanya menikmati konferensi pers yang bebas. Eisenhower mungkin merasa bahwa dia harus melakukan apa yang telah dilakukan kedua pendahulunya. Akibatnya, dia bahkan tidak mendengar pertanyaan yang diajukan wartawan. Dan Eisenhower bahkan bukan kasus ekstrim dari seorang non-pendengar. Beberapa tahun kemudian, Lyndon Johnson menghancurkan kepresidenannya, sebagian besar, karena tidak menyadari bahwa dia seorang pendengar. Pendahulunya, John Kennedy, adalah seorang pembaca yang telah mengumpulkan sekelompok penulis brilian sebagai asistennya, memastikan bahwa mereka menulis kepadanya sebelum membahas memo mereka secara langsung. Johnson tetap mempertahankan orang-orang ini di stafnya, dan mereka terus menulis. Dia, tampaknya, tidak pernah mengerti satu kata pun dari apa yang mereka tulis. Namun sebagai seorang senator, Johnson telah luar biasa, karena para anggota parlemen harus, di atas semua, menjadi pendengar. Hanya sedikit pendengar yang dapat dibuat, atau dapat membuat diri mereka sendiri, menjadi pembaca yang kompeten, dan sebaliknya. Pendengar yang mencoba menjadi pembaca, oleh karena itu, akan menderita nasib seperti Lyndon Johnson. Sedangkan pembaca yang mencoba menjadi pendengar akan menderita nasib seperti Dwight Eisenhower. Mereka tidak akan berkinerja atau mencapai hasil. Bagaimana cara saya belajar? Hal kedua yang perlu diketahui tentang bagaimana seseorang melaksanakannya adalah mengetahui bagaimana seseorang belajar. Banyak penulis kelas 1, Winston Churchill hanyalah satu contoh melakukan buruk di sekolah. Mereka cenderung mengingat masa sekolah mereka sebagai penyiksaan murni. Namun sedikit dari teman sekelas mereka mengingatnya dengan cara yang sama. Mereka mungkin tidak menikmati sekolah itu begitu banyak, tetapi yang terburuk yang mereka alami adalah kebosanan. Penjelasannya adalah bahwa penulis, sebagai aturan, tidak belajar dengan mendengarkan dan membaca. Mereka belajar dengan menulis. Karena sekolah tidak memperbolehkan mereka untuk belajar dengan cara ini, mereka mendapatkan nilai yang buruk. Sekolah dimanapun diorganisir dengan asumsi bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk belajar dan bahwa itu adalah cara yang sama untuk semua orang. Tetapi dipaksa untuk belajar dengan cara sekolah mengajarkan adalah neraka murni bagi siswa yang belajar dengan cara yang berbeda. Memang, mungkin ada setengah lusin cara berbeda untuk belajar. Ada orang, seperti Churchill, yang belajar dengan menulis. Beberapa orang belajar dengan membuat catatan yang banyak. Beethoven, misalnya, meninggalkan sejumlah besar buku sketsa, namun dia mengatakan bahwa dia tidak pernah benar-benar melihatnya saat dia menciptakan. Ketika ditanya mengapa dia menyimpannya, dia dilaporkan menjawab, "Jika saya tidak menuliskannya segera, saya langsung lupa. Jika saya menulisnya dalam buku sketsa, saya tidak pernah lupa dan saya tidak pernah harus melihatnya lagi." Beberapa orang belajar dengan melakukan. Orang lain belajar dengan mendengarkan diri mereka sendiri berbicara. Seorang chief eksekutif yang saya kenal yang mengubah sebuah bisnis keluarga kecil dan biasa menjadi perusahaan terkemuka di industri tersebut adalah salah satu orang yang belajar dengan cara berbicara. Dia memiliki kebiasaan memanggil seluruh staf senior ke kantornya sekali seminggu dan kemudian berbicara pada mereka selama 2 atau 3 jam. Dia akan mengangkat isu kebijakan dan membahas 3 posisi yang berbeda pada setiap isu. Dia jarang meminta pendapat atau pertanyaan dari rekan-rekannya, dia hanya membutuhkan pendengar untuk mendengarkan dirinya berbicara. Begitulah cara dia belajar. Dan meskipun dia adalah contoh yang cukup ekstrim, belajar melalui berbicara bukanlah metode yang tidak lazim.
Pengacara percobaan yang sukses belajar dengan cara yang sama, begitu juga banyak diagnostik medis, dan begitu juga saya.